Apa yang sebenarnya terjadi dengan Indodax? Karena nggak biasanya nih, maintenance lama banget. Apakah Indodax kena hack lagi? Assalamualaikum Sobat WCV. Jadi biasanya kita melihat Indodax maintenance terutama pada malam hari itu hal biasa ya, paginya udah normal semua, paling berapa jam gitu kan. Tapi kali ini enggak tumben-tumbenan gitu ya, tiba-tiba maintenance-nya seharian, bahkan saat video ini tayang masih maintenance. Yang tadinya saya anggap maintenance biasa, pas pagi-pagi kaget gitu ya, ternyata ini bukan maintenance yang biasa saja tapi luar biasa. Karena banyak beredar berita Indodax kena hack. Oke, jadi sebelum kita bahas yang hack sekarang ya, kalian mungkin bagi pengguna kripto yang baru belum tahu ya. Jadi hacker membobol atau meretas website exchange itu nggak hanya baru-baru kali ini ya. Sebenarnya di tahun 2015 Indodax juga pernah kena nggak ya? Pokoknya ada beritanya deh, kalau orang-orang lama mungkin tahu ya. Dan kemarin bahkan sempat kita bahas loh videonya loh, cuman saya nggak sebut tuh kan. Hingga terjadi juga di exchange lain. Nah, kalau di tahun 2017 terjadi pada NiceHash, di mana uangnya itu diganti rugi sampai bertahun-tahun, sampai kalau nggak salah di tahun 2021 mereka akhirnya bisa mencicil secara berangsur-angsur gitu sampai lunas ke semua user atau pengguna yang menggunakan NiceHash. Nah, kita di sini sebagai pengguna dari exchange lokal Indodax, ya pasti panik, pasti ya. Kita tidak bisa pungkiri, apalagi yang ibaratnya kita lagi mau jual USDT gitu ya, lagi butuh duit, mau cairin ke rupiah, nyangkut pasti. Terus kemudian koin meme kita yang lagi pada di atas kemarin ya, dan hari ini pagi saya mau closing nggak bisa karena websitenya nggak bisa dibuka. Jadi kan kemarin dari hari Minggu, Senin, Selasa itu mulai pada naik kan. Nah, hari ini rencana saya mau close karena saya cek jam 7 malam tuh udah mulai mau turun nih ya kan. Ternyata mau jual pagi malah nggak berhasil. Jadi pasti kalian panik tentang hal ini, bagaimana dengan aset kalian, aman atau enggak gitu, selain aset kalian yang nyangkut saat floating minus atau plus tadi. Terus maintenance-nya sampai kapan? Kalau misalkan setelah maintenance tiba-tiba harga kripto naik, ya beruntung kita ya. Tapi kalau misalkan ternyata turun, nah ini aduh, jadi kita nunggu lagi gitu ya, sabar lagi. Oke, sekarang saatnya kita berburu di X ya, jadi yang dulu namanya Twitter. Nah, menurut info yang beredar di sini adalah kerugian exchange di Indonesia yang terbesar ini itu sebesar 21,8 juta US dollar. Oh wow, itu kalau dirupiahkan setara dengan 335 miliar rupiah. Jadi itu bisa dilihat dari hasil tracking alamat walletnya atau wallet addressnya. Nah, ini dia kemarin yang pada lupa alamat walletnya hilang. Kalau kalian nggak tahu alamat walletnya, gimana kita mau tracking dan berapa isinya? Karena alamat wallet itu bisa dilihat isinya kemana. Walaupun yang namanya Bitcoin jaringan blockchain itu benar-benar menjaga rahasia banget, memang rahasia banget dalam arti ini punya siapa, pemiliknya siapa, itu nggak ke-track. Tapi jual beli transaksinya semua ini ke tracking karena berada di jaringan blockchain dan nggak bisa dihapus. Itu seperti buku transaksi yang terus tercatat. Jadi di sini terlihat historinya ya, ini dari Indodax. Jadi kan kemarin saya bahas di video antara hard wallet dan cloud wallet dan cold wallet. Nah, cold wallet ini ya anggap aja hardware wallet, cuman ya bentuknya besar seperti server ya, tidak seperti yang saya punya ini hardware wallet atau cold wallet juga sih, bisa sih, cuma kan kecil, jadi saya lebih enak nyebutnya hard wallet, dimana di saat kita membuat ini kita mendapatkan kunci ya, kunci yang ada 24 ya. Biasanya kalau kita bikin tulisannya 24 phrase atau 24 kata-kata rahasia. Terus kalian ada yang bikin wallet di HP, inget ya, di HP bukan di exchange. Jadi kalian install walletnya di HP, itu walletnya nempel di HP kalian atau di laptop. Makanya kemarin kita udah bahas ini sebenarnya dan saya sudah kasih bocor, tapi ternyata terjadi lagi, padahal saya waktu itu ngebahas kasus yang 2015. Kalau kita lihat dari gambar ini alurnya, ini dari wallet Indodax yang Bitcoin ini ditarik ke alamat wallet address ini. Nah, ini belum tahu siapa orangnya, tapi ini adalah alamat walletnya. Terus kemudian tidak hanya Bitcoin yang hilang, tapi ada juga Ethereum ya. Nah, Indodax punya dua wallet Ethereum nih. Terus kemudian ditarik ke dalam satu alamat wallet si hackernya. Terus dipecah lagi, dipencarin tuh ya, semuanya dipencarin. Tapi yang ketiga ini nol ya. Jadi baru niat, oh udah masuk sih, tapi gak nyampe 1 juta US dollar. Tapi karena gak nyampe M ya tulisan di sini ya, makanya mungkin dia di pembulatan nol kali ya. Saya nggak tahu nih, karena mungkin masih proses gitu ya, masih validasi transfer. Selanjutnya ada juga jaringan Tron. Jadi ini jaringan ya, jaringan BTC, jaringan Ethereum, dan jaringan Tron. Ini juga kayaknya masih proses. Terus yang lebih detailnya kalian bisa lihat di foto ini, dimana Bitcoin yang hilang itu ada 25 koin.
Bitcoin BTC itu secara dolar ada sekitar 1,4 juta US dollar. Terus di jaringan Tron ada TRX dan USDT sebesar 2,4 juta US dollar. Kemudian di jaringan Ethereum paling banyak ya. Jadi memang jaringan Ethereum ini paling luas. Dipakai di berbagai jaringan kripto lainnya. Ada USDT, USDC, ARB, SIBA, Link, App. Wah, banyak banget nih. Dimana totalnya itu ada 14,6 juta US dollar. Jaringan Polygon 2,5 juta US dollar. Jaringan Optimism yang biasanya gue pakai buat transfer gitu ya, itu ada sekitar 800 hampir 900 ribu US dollar. Jadi totalnya di sini hampir 22 juta US dollar. Oke, jadi balik lagi sedikit biar nggak ada yang misunderstanding ya. Nah, ini kan yang hard wallet lah saya bahasnya ya. Jadi yang kena itu ya cold walletnya mereka atau hard wallet mereka yang besarnya itu, ibaratnya di servernya lah yang kena. Karena kan kalau misalnya kita bikin di exchange, otomatis ya semua kunci alamat wallet kita ya mereka yang punya gitu. Karena kan di sini kita tinggal login email kita, password kita, paling ditambah autentikator. Dan saya nggak jualan ginian ya, jadi saya nggak akan taruh linknya di deskripsi video. Kemudian statement dari CEO founder William Sutanto ya dari Indodax-nya. Di sini mengingatkan intinya tenang. Jadi your asset are SAFU atau SAFU kalau kita baca dengan ejaan Indonesia. Saya nggak akan bahas apa artinya, singkatannya apa, tapi saya ingin kasih gambarannya aja ya. Jadi ini tuh seperti asuransi penjamin gitu. Kalau aset kalian tuh aman, jadi seperti dana backup yang mereka memang siapkan gitu. Jadi ya setidaknya bisa menenangkan kita. Cuman tetap sih kalau saya ada floating yang mau saya jual gitu, mau narik duit tapi uangnya nyangkut ya puyeng juga ya duitnya ya. Kalau kalian ingin melihat lebih detailnya lagi, nah di sini ada ya. Jadi selama 10 jam kita maintenance lebih, sebenarnya udah lebih ya, itu terjadi penarikan dari walletnya Indodax tiba-tiba yang ditransfer ke akun-akun yang tidak dikenal. Padahal kondisi maintenance loh, artinya kan semua user tidak bisa melakukan transaksi apapun, tapi transaksi itu terus terjadi atau berjalan dalam kondisi maintenance. Nah ini dia, jadi sobat bisa lihat di sini fotonya. Jadi ini adalah aset yang ketahuan ya, yang sudah ketahuan dicuri. Ada USDT dan segala macam tuh banyak, termasuk koin meme. Aduh ngeri, takut koin gua kena juga gitu kan. Terus kemudian ini data-datanya, jadi memang lengkap ya kalau wallet itu kita bisa lihat. Makanya kalian yang walletnya hilang itu alamat walletnya ada apa enggak, baru di tracking ke alamat email, terus passwordnya apa. Kalau alamat walletnya aja nggak inget ya agak susah ya, apalagi password dan emailnya nggak ingat gitu ya, yang punya Bitcoin zaman dulu tuh. Ya udah, jadi ikhlasin aja. Oke, dari 10 jam yang lalu, 9 jam, 8 jam itu terjadi transaksi berturut-turut ya, penarikan dari cold walletnya Indodax gitu. Terus kalau kalian mau lihat lebih detail lagi, di sini ada ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada 4 alamat wallet. Tadi masih bisa kita buka semua, tapi ternyata dia nggak bisa kita buka. Jadi intinya ini yang depannya BC berarti alamat wallet BTC ya. Nah totalnya ada 25 koin BTC. Kemudian kalau kalian pengen lihat koin-koin apa aja yang dicuri, kalian bisa lihat di dalam sini. Jadi ini adalah historinya secara detail tuh, penarikannya, penerimaan, wow, pengiriman, itu dia semuanya ada datanya di sini jelas ya. Oke, jadi dari berita yang beredar ini ya, semoga kalian nggak panik. Walaupun saya pribadi nggak panik sih, cuman agak was-was sedikit kalau ada uang yang nyangkut itu tadi kan. Mungkin bagi kalian yang sekarang lagi nggak ada transaksi bisa tenang ya, cuman mikirin itu duitnya bisa diambil kapan, paling gitu doang ya. Dan sekali lagi tenang, karena dari pihak Indodax-nya udah ngasih tahu kan, dananya aman, ada di SAFU atau dana backup untuk penjaminnya. Itulah pentingnya exchange itu memang harus ada izin regulasi dari Bapepti, Kominfo dan lain-lain. Oke, mungkin sobat punya informasi update dan tambahan informasi lainnya bisa tuliskan di kolom komentar. Dan gimana pendapat kalian? Apakah kalian masih punya transaksi open yang masih nyangkut di Indodax? Oke, jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Fish TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.